Shalom, saudara. Pagi ini kita akan belajar tentang murah hati. Dari Lukas pasal 10 ayat 25-37 tentang kisah kemurahan hati orang Samaria. Saudara, gaya hidup suka memberi atau bermurah hati itu lahir dari gaya hidup mengasihi. Orang yang suka mengasihi, dia juga pasti suka bermurah hati, suka berbagi. Nah, untuk bisa punya hati yang mengasihi, maka dia harus sadar bahwa dia hidup dari kasih. Ketika kita sadar bahwa kita hidup hanya karena belas kasihan dari Tuhan, maka hati kita berlimpah dengan belas kasihan juga kepada sesama. Itu yang menyebabkan seseorang bisa punya hati suka memberi, suka bermurah hati. Karena itu ada pepatah bilang, orang bisa saja memberi tanpa mengasihi, tapi tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ada 3 prinsip utama berkaitan dengan murah hati yang dijelaskan oleh Lukas pasal 10 ayat 25-37. Yang pertama, murah hati adalah memberi tanpa membedakan. Murah hati itu memberi tanpa membedakan. Alasan utama orang Samaria ini memberi, menolong orang lain karena belas kasihan, bukan karena kesamaan. Dia berbeda dengan orang yang dia tolong. Dalam status sosial, status ras, dan apa saja. Kita bisa berbeda dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam hal ras, agama, status sosial, status pendidikan. Tapi perintah Tuhan untuk bermurah hati, itu dilakukan atas dasar belas kasihan. Jadi, kita boleh bermurah hati, kita harus bermurah hati kepada siapa saja. Orang yang ada di sekitar kita sekalipun mungkin berbeda dalam banyak hal. Karena bermurah hati itu artinya memberi tanpa membedakan. Lalu yang kedua, murah hati itu adalah memberi tanpa hitungan. Orang Samaria, dia tidak hanya punya hati yang belas kasihan, tapi dia juga memberikan waktunya, memberikan tenaganya, juga memberikan uangnya. Kalau kita berhitung dalam memberi, dalam bermurah hati, kita sebenarnya tidak bermurah hati, kita sebenarnya tidak punya hati yang penuh belas kasihan, suka menolong. Tapi kita sementara berhitung untuk segala sesuatu yang bisa kita dapat kembali. Jadi orang yang bermurah hati, orang yang memberi tanpa berhitung. Bukan berarti dia nggak mikir semua yang dia punya dia kasih. Tapi tanpa memperhitungkan apapun, asal orang yang ditolong itu dapat pertolongan. Asal orang yang dibantu itu dapat bantuan. Asal orang yang sementara membutuhkan sesuatu mendapat sesuatu dari apa yang kita lakukan. Waktu saudara berbuat baik, waktu saudara penuh hati, penuh belas kasihan, waktu saudara bermurah hati kepada orang lain, lakukanlah tanpa memperhitungkan apapun. Walaupun saudara keluarkan tenaga, keluarkan waktu, keluarkan pikiran, bahkan uang saudara, asal saudara melakukan itu karena hati yang belas kasihan dari Tuhan, maka saudara pasti diberkati. Lalu yang ketiga, murah hati itu artinya apa? Memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih. Pemberian yang dilakukan dengan pamrih itu bukan pemberian, tapi itu sebenarnya kita cuma hitung-hitungan. Ada timbal baliknya. Kemurahan hati itu memberi tanpa berharap balik. Kemurahan hati itu merelakan tanpa menuntut apapun. Orang bermurah hati, dia memberikan segala sesuatu karena dia mencintai Tuhan. Lewat pemberian itu dia berbagi kepada orang. Waktu kita sadar kita hidup hanya karena belas kasihan, kita hidup hanya karena kemurahan hati Tuhan, kita hidup hanya karena kebaikan Tuhan, maka hati kita yang sama berlimpah-limpah untuk bermurah hati kepada orang lain. Tanpa membedakan siapapun dia, tanpa menuntut apapun, tanpa ada pamrih, dan tanpa berhitung untuk apapun. Karena dengan cara yang sama, Tuhan bermurah hati kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.